Baiklah, perkenalkan nama saya Kesedio Purba. Saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bu LG kepada saya. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Jadi kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, soalnya M1 dan M2 berada pada jarak R, mempunyai gaya tarik sebesar F. Jarak keduanya menjadi 2 kali semula. Berapakah gaya gravitasinya? Dari situ dapat kita simpulkan bahwa yang diketahui itu M1 sama dengan M2 yang mempunyai jumlah R, dan R1 dan R2 yaitu 2 kali semula. Dan di sini juga kita ketahui bahwa F sama dengan F. Mengapa F sama dengan F? Karena gaya tarik itu adalah simbolnya F dan mempunyai besar F dan mempunyai sebesar F, ya. Dan yang ditanya adalah F aksen. Dari situ dapat kita lakukan perbandingan gaya. Langsung saja, F per F1 aksen sama dengan G kali M1 kali M2 per R2 per G kali M1 kali M2 per R2. Di sini yang dapat kita sederhanakan adalah bentuk yang sama, tidak perlu mencari nomornya lagi dikarenakan di sini G-nya tidak perlu dicari lagi, nanti akan ada nanti hasilnya. Yang ditanya hanya F aksen. Makanya dari itu langsung saja kita sederhanakan G M1 ke M1, M2 ke M2, dan selanjutnya kita pindahkan yang ini ke sini, jadinya F per F1 ininya pun jadinya dikali R kuadrat per R kuadrat. Maka masuk lagi ke sini, F per F1 sama dengan 2R dikuadratkan per R kuadrat. Kenapa 2R? Dari sini kan kita ketahui bahwa di sini 2 kali semula, maka langsung saja 2R dikuadratkan. Maka langsung lagi F per F aksen sama dengan 4R kuadrat per R kuadrat. R kuadrat ini dapat kita sederhanakan, dan di sini langsung, dan dari setelah kita sederhanakan langsung saja kita masukkan F per F aksen sama dengan 4 per 1. Baru kita pindahkan ini ke sini, ini kita terbalikkan, atau bisa juga dikali silang, F kali 1 F aksen kali 4, bisa juga seperti itu. Tapi langsung saja ini kita terbalikkan per F, maka jawabannya adalah F aksen sama dengan 1 per 4. Oke, baik. Ke nomor 2, kita baca soalnya. Satelit A dan B mengorbit bumi pada kedudukan masing-masing R dan 3R di atas permukaan bumi, atau R sama dengan jari-jari bumi. Tentukan perbandingan kuat medan gravitasi bumi dialami satelit A dan B. Baik, langsung kita analisis. Di situ diketahui R1 sama dengan R tambah R sama dengan 2R, dan R2 sama kita ketahui bahwa 3R tambah R sama dengan 4R. Maka yang ditanya itu adalah gravitasi 1 berbanding gravitasi 2. Maka langsung saja kita masukkan gravitasi 1 berbanding gravitasi 2 sama dengan R2 berbanding R1, akan tetapi dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Dan di situ kita masukkanlah R2 itu berapa dan R1 itu berapa. R2 itu 4R kuadrat, R1 itu 2R kuadrat sama dengan 4 per 1 hasilnya. Maka dapatlah perbandingan medan gravitasinya adalah gravitasi 1 berbanding gravitasi 2, yaitu 4:1. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Bola tenis yang masanya 0,060 kg dan laju 25 meter per sekon mengenai dinding
dan terpantul dengan laju yang sama dan membentuk sudut 45 derajat. Berapakah impuls yang diberikan pada dinding? Langsung kita analisis di situ. Yang diketahui di sini yaitu M, yaitu 0,060 kg, dan V 25 meter per sekon. Dan juga kita ketahui sudut di sini, sudut yaitu alfa, yaitu 45 derajat. Yang ditanya itu I besar ya, I. Maka I itu sama dengan delta P. Delta P mempunyai rumus M kali V kali T kurang V kali 0 dikurang V 0. Maka langsung saja I sama dengan, kita masukkan ini apa rumusnya delta P. Maka M sama dengan M kali V kali T dikurang V 0. M sama dengan minus V kali cos B dikurang cos beta kurang V kali cos alpha sama dengan, langsung masukkan berapa M, berapa V, berapa cosnya. Ini beta sama alpha itu adalah sama karena sama-sama sudut. Udah, biar saya buat gini beda agar dapat dibedakan nantinya. Dan kita masukkan masing-masingnya. M itu berapa? Yaitu 0,060 minus 25, V itu 25 minus 25 kosinus 45, yaitu, dan sekali lagi beta itu sama alfa itu sama ya, itu sama-sama sudut, dan dikurang 25 cos 45. Maka di sini langsung kita ketahui 0,060 dikurang 50 per 20 dikali setengah akar 2, maka 50 per 2 minus 50 per 20 yaitu akar 2, 0,060 menjadi minus 25 akar 2. Maka yang dapat hasilnya adalah minus 1 kali 5 akar 2. Oke. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 4. Dari soal nomor 4 dapat kita baca, sebuah benda yang mempunyai massa 50 gram bergetar harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periode 0,2 sekon. Tentukan gaya yang bekerja pada sistem saat simpangan setengah amplitudo. Jawab. Dari situ, dari soal yang tadi yang kita baca, dapat kita ketahui apa-apa aja, yaitu M 50 gram, A 10 cm, T 0,2, yaitu T besar 0,2 sekon, Y sama dengan 0,5 ampere. 50 gram ini kan belum bisa dimasukkan, jadi kita ubah ke kilogram, maka 50 kali 10 pangkat minus 3 kilogram jadinya. Ini juga amplitudonya juga kita ganti menjadi meter karena sentimeter tidak bisa dimasukkan. Langsung kita masukkan saja 0,1 meter sama dengan 10 cm sama dengan 0,1, atau lebih sederhananya biar mudah kita tulis 10 pangkat min 1 meter. Oke, yang ditanya di sini adalah F, yaitu gaya. Gunakan pada gerak harmonis. Gunakan rumus ini. F sama dengan M kali W kali 2Y. Nah, dengan catatan W sama dengan 2X per T sama dengan 2X per 0,2 sama dengan 10X radian per sekon. Y sama dengan 0,5 ampere sama dengan 0,5 dikali 0,1 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga dapat kita lakukan dengan cara rumus ini, yaitu F sama dengan 50 kali 10 minus 3 dikali 10 dikali 2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2, yaitu 2,5 Newton. Oke. Setelah itu masuklah kita ke soal yang terakhir. Di soal ini
di sini dibagi-bagi, yaitu ada pertanyaan yang A dan yang B, sehingga kita akan membahasnya satu persatu. Oke, mari kita baca. Sebuah titik melakukan getaran harmonis dengan amplitudo 4 cm dan periode 6 detik. Tentukan A. Simpangan 2,4 dan 2, 4 dan 6 sekon. B. Sudut fase serta isinya. Oke, kita analisis soal tersebut. Diketahui di situ 4 cm. Baru T-nya di situ 6 sekon. 4 cm ini belum bisa kita masukkan. Mengapa? Karena belum bisa dimasukkan ke baku. Makanya kita ubah cm ini ke meter. Seperti nomor 3 tadi. Nah, langsunglah 0 cm ke meter itu jadinya 0,04 meter. Nah, ditanya di sini yang A, Y sama dengan, yang ditanya adalah Y. Yang A nomor 5A kan, Y. Dengan catatan T-nya 2 sekon, 4 sekon, dan 6 sekon. Maka persamaan yang harus dilakukan, yaitu yang dapat kita analisis dari situ semua, yaitu Y sama dengan A sin W kali T, A sama dengan 4 cm, W sama dengan 2X per T, W sama dengan 2X per 6, W sama dengan X per 3, Y sama dengan 4 kali sin kali delta kali X. Ini X ini ya, ini X. X kali T per 3. Maka langsung kita masuk ke nomor A. Tadi yang ditanyakan Y dengan catatan T-nya itu 2. Maka langsung kita lakukanlah 4 kali sin dikali 2X per 3. Maka Y sama dengan 4 kali akar 3 per 2. Sama dengan 2 akar 3. Baru yang T-nya 4 sekon. T-nya 4 sekon. Maka langsung masukkan Y sama dengan 4 sin kali 4X per 3. 4 kali minus setengah. Maka di sini, baiklah, di sini saya akan meneruskan yang tadi. Y sama dengan 4 kali min 1 per 2 itu yaitu min 2. Dan di 6 sekon itu T sama dengan 6 sekon. Langsung kita masukkan Y sama dengan 4 kali sin kali 6X per 3. Maka 4 kali 0 yaitu jawabannya 0 cm. Baru di sini juga kita yang ditanya yaitu sudut fase serta isinya. Sudut fase serta isinya yaitu Q dengan persamaan yaitu Q sama dengan W kali T. Maka T-nya kita pindah dulu, T kita pindah ke sini, jadinya T sama dengan 2 kali Q, pindah ke sini, sama dengan 2 per 3 alfa sama dengan 120 derajat. T sama dengan 4 kali Q sama dengan 240 derajat. T sama dengan 65 dikali Q sama dengan 360 derajat. Maka setelah itu G dengan persamaan selanjutnya G sama dengan T per T besar, T kecil per T besar. T sama dengan 2, T sama dengan 4, T sama dengan 6. Yang dari sini tadi yang diketahui T sama dengan ini, T sama dengan 2, T sama dengan 4, T sama dengan 6. Maka langsung kita langsung new sama dengan sepertiga. Baru ke new sama dengan 4 per 6, ke new sama dengan 6 per 6. 1 per 3 ditambah dibagikan ke 4 jadinya 2 per 3, 6 per 6 jadinya 1. Demikian penjelasan saya. Ada pun kurang-kurang dari penjelasan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.